Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat Bu, alhamdulillah. Siapa ketuanya di kelas ini? Dewi Bu. Silakan dipimpin doa dulu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Dewi Astia, hadir Bu. Putri Rara Gita, hadir Bu. Satrio, izin Bu, sakit. Sakit apa? Sakit demam. Heni, hadir Bu. Oke, udah ya. Semangat ya hari ini? Semangat, Bu. Kok lemes? Punya mimpi nggak sih kalian? Punya. Nah, setiap orang itu punya mimpi. Tapi tidak semua orang itu mempunyai semangat ini. Paham nggak? Paham. Jadi kalian kalau menuntut ilmu harus yang semangat. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau nanya ke kalian. Kalian pernah mendengar tentang fenomena-fenomena kejadian alam di daerah kalian? Pernah, Bu. Nah, dinamakan teks apa sih fenomena tersebut? Pernah dengar nggak? Tes Coba. berita. Apa? Tes berita, Bu. Oke, yang lain. Tes. Ayo, apa sih? Keluarkan. Nah, betul. Kasih effort dulu. Oke, nah kita masuk ke pelajaran kita hari ini ya, yang dinamakan dengan teks eksplanasi. Iya, Bu. Nah, di sini di mata pelajaran hari ini sudah tertera di layar ini ya. Struktur dari teks eksplanasi yaitu bukan hanya pengertiannya teks eksplanasi saja. Namun, ada juga tujuan teks eksplanasi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, struktur, ciri-ciri juga contoh teks eksplanasi yang dinamakan tentang kejadian-kejadian alam. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut dari pengertian teks eksplanasi itu sendiri. Teks eksplanasi itu adalah teks yang diambil dari kata bahasa Inggris, yaitu explain dan juga explanation, yang maknanya itu sama, penjelasan atau menjelaskan. Jadi, intinya atau lebih tepatnya, teks ini ialah teks yang bertujuan atau yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian alam yang dimana kita mencari sebab akibat atas terjadinya teks itu tersebut atau atas terjadinya fenomena-fenomena kejadian alam tersebut. Pernah kan kalian mendengar atau ada di daerah kalian ada misalnya banjir? Pernah ada? Pernah. Pernah rumahnya kebanjiran? Ada nggak? Pernah. Alhamdulillah, berarti kita masih jauh ya dari teks-teks tersebut. Oke, yang kedua yaitu tujuan teks eksplanasi. Ada yang tahu? Belum. Nah, ini kan di depan ada anak-anak. Nah, ada tujuannya yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi dan yang kedua menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa tersebut. Maksudnya, tujuan dari teks ini ya, kalau kita misalnya kita mencari tentang fenomena-fenomena yang ada ataupun yang terjadi pada hari ini, misalnya, oh Bu, di daerah saya habis terjadi gunung meletus. Coba sih dicari tahu apa sebab akibatnya dari terjadinya gunung meletus tersebut. Apakah ada orang buang sampah sembarangan sehingga bisa gunung itu meletus? Atau yang lainnya? Bisa dipahami? Siap. Yang ketiga yaitu ada struktur teks eksplanasi itu sendiri, yaitu ada pernyataan umum, urutan sebab akibat dan interpretasi masih kembali seperti yang tadi. Nah, tujuan atau struktur dari teks eksplanasi ini selain kita menyatakan sebuah sebab akibatnya, maka ada yang dinamakan interpretasi dari teks eksplanasi itu sendiri. Ada yang tahu apa interpretasi? Sesuai kenyataan, Bu. Oke, beri aplaus dulu untuk Mbak Tiara. Oke, bagus. Nah, yang lain ada yang mau menambahkan jawabannya? Oke, jadi selain dari teks eksplanasi mencari sebab akibatnya, yaitu ada interpretasi di mana kita menyatakan atau menceritakan suatu kejadian fenomena alam itu sesuai fakta yang ada atau kita mampu menuliskannya itu secara
terjadi. Bisa dipahami nggak? Siap, bisa. Oke, bagus kalian. Lanjut ya. Nah, di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi yang dimana yang pertama strukturnya yang tadi sudah dijelaskan tadi, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat. Terus yang kedua memuat informasi berdasarkan fakta, dan yang ketiga itu faktanya ilmiah. Ada yang bisa menjawab tentang fakta ilmiah itu apa sih, Bu? Ada yang mau tanya? Apa sih, Bu? Sesuai buku, Bu. Oke, yang lain? Ada yang bisa menjawab? Nanti Ibu kasih tambahan nilai kalau yang bisa menjawab dengan pas. Oke, belum ada ya. Jadi Ibu jelaskan apa sih, Bu, faktualnya yang bersifat ilmiah. Jadi selain bersifat nyata ataupun fakta tentang teks eksplanasi, dia juga bersifat ilmiah. Maksudnya lebih bersifat ke alam, kejadian atau fenomena-fenomena peristiwa tersebut itu yang ada di alam. Di sosial juga ada, namun bisa diberitakan, bukan termasuk dalam teks eksplanasi itu sendiri. Paham? Insya Oke, Allah. alhamdulillah. Lanjut lagi ya, materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fokus pada hal umum. Yang kedua menggunakan istilah ilmiah, seperti yang tadi, fenomenanya nyata. Terus yang ketiga menggunakan kalimat pasif, konjungsi waktu. Waktunya benar-benar terjadi pada hari itu ataupun memang sudah terjadi baru kita beritakan. Terus yang terakhir, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi. Maksudnya, biasanya teks eksplanasi atau berita-berita fenomena kejadian alam ini banyak diberitakan. Jadi sebelum diberitakan, maka orang itu membuat yang namanya teks eksplanasi. Gunanya sering dipakai oleh para jurnalis untuk diberitakan. Selanjutnya yaitu contoh teks eksplanasi. Di sini terjadi banjir. Banjir merupakan suatu gejala alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia. Kebanyakan banjir itu dilakukan atau bisa disebabkan oleh manusia itu sendiri, dan kerugiannya kembali ke siapa? Manusia. Nah, betul. Makanya kita sebagai manusia, kita harus bisa menjaga ekosistem yang ada. Jangan membuang sampah sembarangan sehingga tidak akan menyebabkan banjir. Kalau rumah kita banjir, otomatisnya kita sendiri yang tidak bisa kerja. Kita harus mengungsi, bisa menyebabkan penyakit juga. Ya enggak? Ya. Nah, begitu. Lanjut ya. Ini bersangkutan dengan sebab akibat yang terjadi di contoh tadi. Terjadinya banjir itu tadi apa? Ini. Terus yang terakhir, ini ada sistem penilaian, dan yang terakhir ada penugasan. Silahkan kalian buka halaman 3 tentang teks eksplanasi yang bagian akhir. Itu ada penugasan. Silahkan kalian baca-baca tentang teks eksplanasi ataupun yang ada di daerah kalian. Kemudian kalian interpretasikan dan dikumpul di minggu depan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat Ibu jelaskan. Misal ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Jika tidak, Ibu langsung tutup. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi kalian paham ya? Dari Insya Allah. informasi tentang teks eksplanasi. Jangan nanya ke bapaknya, nanya langsung, Pak, teks eksplanasi di daerah kita ini apa? Nggak ada itu. Jadi kalian nanya aja, Bapak, di daerah kita ada banjir pernah nggak? Siapa tahu zamannya kalian masih kecil ada banjir kan? Banjir bandang. Hah? Banjir bandang. Wow, besar berarti ya. Silakan dicari ya. Nanti Ya, Bu. dikumpulkan di minggu depan, atau kalian mau berkelompok 1 orang atau 3 orang atau 4 orang, silakan besok kita presentasikan. Kalian presentasikan. Ya udah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.